siasatinya satu akun satu dosen, lebih bagus. Itu bayar berapa sih? 200-an ya? 6 tahun. Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dalam sehari itu malah paling kita punya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabiyana wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya di program studi Pendidikan Agama Islam, program sarjana, dan sekarang kita berada di semester yang keempat di mata kuliah bimbingan dan konseling ya. Jadi saya tidak terlalu lama, tenang saja. Jadi hanya akan mengkonfirmasi pertama terkait dengan apa kehadirannya, kemudian yang kedua nanti terkait dengan apa yang sudah siap untuk presentasi ya, terutama kemarin yang grup setelahnya ya, yang kemarin alhamdulillah grup sebelumnya sudah, berarti sekarang grup yang berikutnya. Nah, kemudian selain itu juga nanti ada presentasi dari masing-masing ya, hanya memberikan komentar ya terkait dengan hasil dari observasi kemarin ke sekolah masing-masing gitu ya. Jadi semuanya satu-satu ya, walaupun datang ke sekolahnya berbeda-beda dan berkelompok gitu ya, tapi untuk menjelaskannya itu satu-satu ya. Satu orang tidak lebih dari 2 menit yang menjelaskan tentang sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh guru BK di sekolah masing-masing ya, perencanaannya, program kerjanya sampai eksekusi atau pelaksanaannya gitu ya. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan apa pembelajaran gitu ya. Jadi diharapkan semuanya itu bisa aktif, terutama nanti dari sisi ini. Terima kasih yang sudah ini ya on kamera ya. Jadi biar kelihatan nih, karena kita itu memang ke depan itu harus siap-siap nih, dalam artian itu harus ya memang siap online, tapi online itu juga harus ada betul-betul memang ada pembelajaran itu memang bagus juga gitu ya. Jadi jangan istilahnya itu online kemudian santai ya, ada mungkin belum mandi gitu ya, rebahan gitu ya. Nah, jangan seperti itu gitu. Yang penting kita bisa konsentrasi ya. Nah, termasuk juga hari ini ya untuk pembelajaran di bimbingan dan konseling. Baik ya, baik. Kemudian sesuai dengan di RPS ya, RPS-nya bisa lihat di Google Classroom ya. RPS-nya sudah saya berikan. Di situ tentang di pertemuan yang sekarang ini kita akan membahas tentang terkait, selain juga nanti ada presentasi, yaitu terkait dengan apa, dengan karakteristik ya dari apa konselor itu sendiri atau orang yang menjadi konsultan gitu ya, yang menjadi pembimbing ya, pembimbing dan juga untuk apa konselingnya, konselor namanya itu ya. Nah, baik. Nah, dari situ kita kemudian bisa nanti membahas dan juga kita pahami tentang bagaimana sebenarnya karakteristik dari ya konselor ataupun orang yang melakukan konsultasi dan juga bimbingan ya, bimbingan dan konseling. Nah, seperti kemarin kita sudah pahami ya, saya yakin sebagian sudah dapat juga dari ini dari mana, dari dosen yang dari istilahnya itu guru BK di sekolah yang kemarin sudah diobservasi ya, bahwa yang namanya BK itu bukan hanya istilahnya mengurusi anak-anak yang bermasalah gitu ya, tetapi yang paling penting justru adalah bimbingannya. Jadi membuat program yang di dalam itu adalah terkandung bimbingan terkait dengan bagaimana mengoptimalkan dari potensi yang mereka miliki ya. Jadi masing-masing siswa kan punya ini ya, peserta didik itu punya potensi yang berbeda-beda, sehingga bagaimana mengembangkannya ya. Misalnya ada yang suka dengan pramuka, ada suka mungkin dengan seni gitu ya, ada suka dengan mungkin jalan-jalan ke gunung gitu ya, atau mungkin dia murni suka apa mata pelajaran eksak misalnya gitu. Jadi masing-masing berbeda-beda. Nah, sehingga kemudian ya kita bisa kembangkan, kita bisa arahkan ya, dibimbing mereka itu ya dengan membuat berbagai kegiatan, baik itu ekstrakurikuler ataupun yang istilahnya itu yang kokurikulernya. Nah, dari sini kemudian kita bisa pahami, oh ternyata bimbingan itu tujuannya adalah itu. Nah, untuk membimbing tentu saja kalau tema hari ini adalah tentang karakteristik
dari konselor ya. Nah, kayak gimana sih sebenarnya? Nah, ini menjadi hal yang penting tentu saja ya. Kita akan bahas sama-sama. Baik, terima kasih yang sudah hadir. Ada 26 ya. Artinya sudah cukup banyak Pak ya. Ini 26 dari nama-namanya. Jangan lupa nanti diisi absensinya. Baik. Ya, kita mulai dari ini. Nah, di sini ada sedikit masalah nih. Kita mulai dari yang kelompok kemarin itu agak terini. Yang kelompok 2 siapa nih? Presentasi siapa nih? Siapa? Ketuanya mana nih? Aziz Pak Aziz. Aziz ya. Oh iya kemarin ya maksudnya ya. Mana Aziz Abdullah Nur Aziz? Hadir Pak. Yang presentasi sekarang siapa? Grupnya? Wah, siapa ya? Sebentar Pak. Coba. Terus sambil menunggu juga kita mau satu-satu. Ini untuk yang bentuk absensinya bukan hanya mengisi di Google Classroom, tapi juga memberikan ide dan gagasannya. Jadi semuanya ya satu-satu kita akan istilahnya itu kita akan buat masing-masing itu berbicara dalam 2 menit lah ya. 2 menit saja satu orangnya ya. Kita akan jadikan itu juga absen dan juga nilai challenge ya untuk yang hariannya, yang daily-nya ya. Oke, sambil menunggu kita akan mulai dari kayaknya Rian ya, harusnya nilai A+ nih. Silakan Rian boleh. Link Pak. Link GCR BK kayaknya ini Pak. Ada yang belum masuk Pak. Oh iya, boleh dikirim link GCR-nya. Benar. Kemarin banyak yang belum ini kayaknya ya. Ya sebentar. Saya akan ini kan linknya nih. Link GCR-nya dulu ya. Kalau absensinya sebentar. Nah, ada nih kita sudah pertemuan. Sambil nunggu link GCR-nya, kita akan mulai dari kayaknya kan udah gede semuanya nih ya. Kita kasih dulu yang modulan, kita urutkan dari sini. Gak apa-apa, mulai dari ini dulu yang sudah terbukti ininya. Silakan Rian dalam 2 menit untuk menjelaskan tentang kemarin hasil dari itunya seperti apa. Ya, hasil dari kunjungan ke sana secara subjektif, silakan. Beberapa orang yang bergabung ya. 1 bulan 9.900. Oke, saya letakkan untuk kode itunya di mana di chat room. Silakan. Nah, itu silakan. Saya kirim juga di WA di Raka ya. Oke, baik. Kemudian semua PowerPoint sudah ada di ini, nanti saya letakkan di Google Classroom ya. Jadi silakan bergabung dulu. Kemudian nanti kita mulai dari sini. Ya, kayaknya ini karena sudah lebih dari 28 orang, jadi lebih baik saya akan ini saja. Silakan angkat tangan, raise hand, ya untuk yang ingin memberikan opininya terkait dengan atau melaporkan ya dari observasi ke lapangan yang kemarin. Nanti saya akan catat dan juga nanti ketua juga boleh bantu untuk mencatatnya. Raka mana nih? Nggak kelihatan. Ketua kelasnya Raka kan? Rakanya tidur Pak. Rakanya mana nih? Ada hadir. Oh ada ya. Ada lah tuh, ada tuh Raka dari tadi kan Raka Livian ininya. Baik, terima kasih. Saya akan tunjuk ya. Berarti kalau yang tidak ini berarti dianggap nggak ada ya. Yang tidak open kamera berarti dianggap tidak ada, apalagi tidak menjawab ini. Jangan-jangan ini yang kuliah bukan mahasiswanya tapi HP-nya doang nih. Baik, saya mulai dari Rian Hidayat. Silakan. Hidayat dalam 1 sampai 2 menit.
melaporkan tentang kegiatan kemarin yang ke sekolahan. Silakan. Ya, di open kameranya. Silakan. Oh iya Pak, sebelumnya izin Pak, kan pas lagi dulu kan emang ada 5 tugas tuh Pak. Yang pertama kan ada tugas sinopsis, yang kedua presentasi, yang ketiga kunjungan, Betul. terus yang keempat apa? Bikin film gitu ya Pak ya. Dan buku gitu, sinopsis buku juga, review buku. Nah, sekira Rian itu kemarin kan Rian kelompok 1 udah tuh bikin video, terus review buku juga, terus presentasiin juga. Nah, untuk kemarin saya kunjungannya nggak ini Pak, nggak ke BK Pak gitu. Rian kira kalau misalkan udah dari 5 tugas itu kan challenge-nya milih Pak. Jadi kira Rian ya udah pilih dari antara 5 itu, gitu. Mau milih yang sinopsis buku boleh, yang mau kunjungan boleh, mau apa boleh gitu Pak. Rian kiranya itu. Tapi kalau misalkan ya udah terjadi, ntar Pak ada yang masuk dulu Pak. Nah kemarin Rian ke ini Pak, ke ownernya Bubble Clean. Ini bukan ke BK atau sekolah ya Pak, atau ke RSJ gitu ya. Ini Kemana langsung Rian? Kemana? ke Jakarta Pak Rian Pak. Kemana tuh? Ke Jakarta ketemu pemiliknya Bubble Clean Laundry itu ya, yang punya laundry di Jakarta. Itu termasuk jadi itu ketua asli itu Asosiasi Laundry Indonesia di Jakarta. Nah, itu ya Rian tahu tuh tentang psikologinya gimana kalau misalkan ada orang yang masuk mendaftar situ ya harus sesuai dengan SOP dia gitu, Pak. Iya, Itu sih, betul. Pak. Terus asli sendiri kapan tuh berdirinya tuh? Apa, Pak? Asli itu berdirinya kapan? Asosiasi Laundry Indonesia. Ya, silakan lanjut. Oh, sinyalnya kayaknya itu Rian ya. Terus sedikit masalah nih kayaknya. Oke, kayaknya Rian agak sedikit masalah. Sekarang kita ganti ke yang lainnya, silakan. Yang mau berkomentar nggak apa-apa. Jadi pengalaman yang kemarin saja kira-kira seperti apa nih? Tapi Rian kita anggap sudah karena mungkin agak permasalahan sinyal. Silakan yang berikutnya tanpa ditunjuk ya. Karena nanti kalau ditunjuk biasanya malah apa namanya kurang siap gitu ya. Jadi nanti kita kasih tentu saja nilai plus ya untuk yang istilahnya itu yang bisa melaporkan. Silakan. Nanti saya buat 2 ya. Ini khawatir laptop saya habis gitu ya. Jadi nanti saya pakai juga yang kamera yang HP ini. Ya, saya pakai yang HP juga. Silakan. Atau kita lagi tadi terima kasih ya Rian ya sudah ini kan. Jadi nanti dari sisi psikologinya bisa juga karena kan termasuk yang ke RSC juga ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting ada kaitannya dengan bagaimana sebenarnya mengelola, karena yang namanya itu bimbingan itu bukan hanya ini saja sebenarnya, bukan hanya anak sekolah saja gitu ya. Baik, kemudian Amelia Novianti, silakan. Nanti Raka boleh catat namanya ya. Tadi pertama Rian, yang kedua Amelia Novianti. Silakan Amelia, dalam paling lama 2 menit. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Semoga Bapak selamat sampai tujuan. Terima kasih. Gimana lapornya kemarin? Izin sedikit mempresentasikan hasil observasi kemarin ya Pak. Jadi Amel itu kemarin kunjungan ke sekolah, sebenarnya sekolah Amel dulu SMP di SMP Putra Pakuan Bogor. Nah terus Amel melakukan wawancara salah satu guru BK di sekolah itu. Di sini mungkin Amel cuma mau bahas mengenai satu pertanyaan dan satu jawabannya aja apa ya? Nggak apa-apa. Terus? Nah, iya, jadi pertanyaannya, Amel mengajukan pertanyaan kepada guru BK tentang
bagaimana upaya guru BK untuk meningkatkan kedisiplinan dan prestasi belajar siswa di sekolah itu. Terus Terus? kurang lebih jawabannya dari beliau, dari namanya Ibu Davina, kata beliau di sini tuh belum pada tingkatan untuk meningkatkan kedisiplinan, tapi masih dan baru pada tingkat mendisiplinkan. Jadi belum ada ketujuan ke meningkatkan kedisiplinan karena murid-murid di situ untuk mencapai kriteria disiplin itu masih kurang, Pak. Jadi Gitu. jadi tujuannya itu masih untuk mendisiplinkan peraturan yang ada dulu, belum ke Hmm. menuju tingkatan meningkatkan gitu. Bedanya apa tuh mendisiplinkan dengan meningkatkan kedisiplinan? Belum disiplin Jadi berarti. mungkin kalau disiplin itu sesuai dengan kriteria yang ada di sekolahannya, Pak. Ya betul aturannya. Ya, Berarti belum ya, iya belum terwujud belum. gitu. Terus? Karena memang masih banyak beberapa murid yang masih disiplinnya tuh minim banget. Hmm. Terus biasanya Ibu Davina itu menerapkan metode pertama dengan cara menegur lisan. Terus selanjutnya kalau memang itu masih belum didengar atau belum ditingkatkan kesadarannya, melanjut ke face to face, dipanggil ke ruang Oh, BK. dipanggil, iyalah ke guru BK lah Mhm. terus. Iya, dengan cara mendekatkan gimana caranya Ibu Davina itu supaya masuk ke ranah di pertemanannya mereka gitu. Jadi Bu Davina itu nggak menghakimi atau mengajak bicara selayaknya seorang guru, tapi selayaknya seorang teman. Seperti sahabat ya. Iya, jadi ditanya deep talk lah gitu ya, curhat. Kamu tuh Hmm. kenapa kayak gini gitu. Nah, biasanya anak-anak yang udah diperlakukan seperti itu, dia akan lebih mudah untuk speak up, untuk berbicara tentang keluhannya apa, atau misalkan dia tuh kurang semangat untuk ke sekolah. Sebelumnya Bu Davina tuh gak tahu penyebabnya apa, tapi setelah diajak bicara, diajak ngobrol face to face gitu, kadang anaknya bilang katanya, sebenarnya Bu, saya itu ada konflik sama teman saya, atau saya tuh kurang suka sama guru ini pokoknya. Jadi lebih terbuka gitu. Jadi Ibu BK tersebut jadi tahu penyebabnya anak ini tuh kenapa sih jarang sekolah gitu. Oke, terima kasih ya. Ada pertanyaan Kurang lebih nih. seperti itu. Kira-kira berdasarkan yang diobservasi kemarin itu, apa nih usulannya nih berdasarkan kemarin ruang lingkup dari bimbingan dan konseling nih? Apa yang kurang kira-kira dan perlu ditingkatkan dari fungsi guru BK itu? Silakan dalam Oke, 1 menit. kalau menurut saya ya Pak ya, mungkin kita sebagai seorang guru BK misalnya, kita tuh nggak boleh untuk menasehati murid dengan cara menghakimi. Oh, ya. Misalkan kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Tapi dengan cara pendekatan tersebut, gimana caranya kita bisa merangkul si anak itu supaya dia bisa cerita ke kita apa keluhannya dan hingga nanti akhirnya kita bisa menemukan solusi yang baik. Oke, ya terima kasih ya Melia ya. Nah tadi Baik, sebenarnya yang lebih detail Bapak. itu adalah bahwa ini sebenarnya bukan hanya di sekolah yang di situ saja gitu ya. Di banyak sekolah Mhm. itu memang sebagian besar itu nanti tergantung kelasnya sih. Nanti sebenarnya nanti ada tambahan juga ketika dia sudah ada di kelas misalnya 12 gitu ya. Kelas 12 atau kelas 9 itu biasanya mereka ada juga tugas tambahan untuk menentukan atau untuk memberikan advice lah ya untuk memberikan saran kepada siswa ya di kelas 9 dan kelas 12 itu untuk melanjutkan kemana gitu. Nah, Betul, terutama kelas betul. 12 nanti ya. Kalau kelas 9 Mhm. kan paling ke SMA, mau kemana nih? Milih SMA atau aliyah atau SMK gitu ya. Tapi kalau udah di MA, SMK, SMA gitu kan ya, itu kan biasa mereka mau kuliah apa, jurusan apa. Nah, itu juga nanti Iya, biasa betul, bagian Kak.
Ya, bagian dari tugas BK sebenarnya itu di kelas tertentu. Tapi tadi yang masih kurang itu memang beberapa BK itu masih hanya fungsinya itu hanya lebih ke tadi konseling gitu ya. Konseling bukan bimbingan, padahal seharusnya ke depan itu di beberapa negara maju itu ya betul-betul bimbingannya gitu kan. Jadi Iya, misalnya betul. mau mengadakan misalnya ini ya pramuka misalnya gitu kan ya. Nah, mestinya dia ada bukan hanya ngikutin tren, tapi memang survei dari anak-anak itu bahwa oh pramuka itu bagus gitu ya. Termasuk Oke. mungkin apa nih tren yang sekarang nih, mungkin bikin marching band atau mungkin ada tadi seni kayak hadroh atau apa, nah gitu. Itu kan juga kan bagian tuh, jadi potensinya plus juga itu yang sifatnya ini ya ekstrakurikuler ya. Yang lebih utama itu sebenarnya justru ini kira-kira apa cara berpikirnya ya, misalnya kan bisa pakai Stephen atau pakai teori golongan darah atau pakai teori behavior dan sebagainya, itu kita bisa menentukan, harusnya itu BK itu bisa bukan menentukan sih, dia bisa merekomendasikan oh Anda itu cocoknya misalnya itu kuliah di kalau udah kelas 12 ya, kuliah di pendidikan gitu, di guru gitu kan. Oke, Anda cocoknya jadi guru nih gitu. Atau oh Anda cocoknya tuh jadi scientific nih karena dari sisi mungkin biologi, kemudian juga matematikanya bagus. Nah, dari situ sebenarnya. Jadi tugasnya itu kalau saya lebih cenderung memang selain itu memang yang darurat ya, artinya kan ada kasus kemudian dia harus menyelesaikan pasti BK gitu ya. Tapi selain itu kan ada tindakan preventif kemarin yang dilakukan. Iya, But Pak. Iya, overall, thank you iya. very much for Amelia. I will give you A plus gitu ya. Oke, nanti Thank you, Raka tolong Bapak. dicatat Terima biar kasih jawabannya. banyak. Terima kasih, hatur nuhun ya. Baik, terima Ya, kasih. Untuk kita terima. lanjutkan ke yang raise hand nih. Siapa nih? Tadi yang sudah ini. Bapak kalau tidak on cam nggak apa-apa. Kenapa emang lagi ini? Dia kenapa? Nggak on cam-nya kenapa? Ya oke, lanjut silakan. Ya dia udah kelihatan tuh. Nggak apa-apa ya Pak. Ya langsung silakan. Dia siapa nama lengkapnya nih? Kenapa? Namanya dia siapa namanya? Dea Lutfiah Ulfi. Lutfi, Pak Lutfi. Ya. Setia angkat tangan, Pak. Oke, silakan dia laporkan dalam paling lama 2 menit. Ya, tentang apa yang... Oke Pak. Ya, dia silakan. Kemarin kan saya melakukan kunjungan ke pondok pesantren. Pondok pesantren nggak apa-apa, sebutkan. Oke, pondok pesantren Budi Guna. Oke, terus. Nah, di situ saya mungkin hanya menyampaikan salah satu pertanyaan dan jawabannya ya Pak. Iya, nggak apa-apa, satu aja boleh. Saya bertanya bagaimana cara meningkatkan semangat belajar siswa, belajar santri maksudnya. Yang Kan ditemui di situ siapa pondok tuh? pesantrennya Jabatannya apa? tipis. Kenapa Pak? Yang ditemui siapa? Jabatannya apa? Jadi saya ke situ menemui salah satu pembimbing kesiswaan. Oh, kesiswaan ya. Oke, lanjut. Terus. Nah, saya bertanya bagaimana cara meningkatkan semangat dan minat siswa terhadap hafalannya gitu. Kan mereka tuh dari awal masuk ke situ itu ditarget sama si pembimbingnya ini. Dalam sekian harus ada dapat berapa juz gitu. Ya, sedangkan betul. Kan setiap anak itu pasti ada rasa malesnya, terus juga ada juga yang kurang berkemampuan misalkan otaknya. Nah terus si ini tetehnya menjawab bahwa di sini itu jadi emang harus kita bangun ngelihat dari situasi lingkungan. Karena dengan lingkungan mereka bersemangat, terus juga teman-temannya, kalau mereka ketinggalan,
itu pasti mereka ketinggalan jauh, ketinggalan jauh. Dan mereka tuh emang ada perjanjian dari awal selama 3 tahun di situ itu harus target 15 juz. Nah, setiap bulannya itu untuk meningkatkan semangat mereka itu diadakannya acara namanya acara tasmi. Jadi setiap mereka ketika mereka tidak ikut setiap bulannya tidak ikut acara, berarti kan mereka di situ merasa ya aku di situ-situ aja gitu. Akhirnya dari acara situlah mereka bersemangat. Setiap bulannya itu tasmi itu kayak mungkin kayak sebatas wisuda kecil kali. Ya, paham. Tasmi kan ada yang tiap pekan. Kalau di pesantren saya itu kan tasmi itu setiap pekan tuh rame-rame subuh biasanya itu. Nah, terus nggak apa-apa Iya. lanjut. Itu kayak wisuda kecil Nah, gitu lah katanya ya. Terus setiap jadi mereka tuh dibangun semangatnya itu dari situ. Dari acara Gitu tasmi ya. itu mereka bersemangat. Jadi kalau misalkan setiap bulannya mereka nggak pernah ikut gitu, walaupun satu kali, mereka merasa, oh iya teman-teman aku udah jauh nih gitu. Jadi Iya, dari betul. situlah mereka semangat gitu. Gitu Pak. Ya, oke. Dia saya mau nanya nih, nggak kira-kira tahfidz itu kan juga bagian dari keahlian ya, kepakaran ya, walaupun secara general sebenarnya dari awal seharusnya gitu ya. Nah, di situ kalau mau masuk ke pesantren situ ada tes nggak? Tes untuk kemampuan Ada dari Pak. menghafalnya, apa tuh? Tesnya itu mungkin dari wawasan sama pengalaman, terus juga di tesnya harus kayak punya 1 juz. Kalau gelombang pertama itu 2 juz katanya, tapi nanti setiap gelombangnya itu beda-beda Pak. Kalau di gelombang pertama 2 juz, tapi kalau di gelombang akhir itu di gelombang 2 itu hanya 1 juz aja Pak. Oke, sebenarnya pertanyaan saya spesifik gini, ada tidak metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan menghafal santri? Ini sebenarnya terkait dengan tadi, terkait dengan apa? Dengan bimbingan gitu ya. Jadi sebelum dibimbing kan kita identifikasi dulu gitu ya. Oh ternyata memang yang masuk ke situ udah tertarik memang kemampuan menghafalnya itu cukup bagus gitu. Di beberapa termasuk di pesantren yang di tempat saya juga sama. Jadi ketika dia mau masuk itu dia akan diuji. Dia caranya itu dalam 15 menit dikasih waktu untuk menghafal, kemudian nanti langsung dites gitu dalam ayat-ayat yang belum pernah dia hafal gitu kan. Nah, itu beda ada. Di situ ada nggak? Itunya. Jadi mereka nggak pakai metode seperti apa sepertinya, cuman kayak metode menghafal tersendiri aja gitu Pak. Betul ya. Ya maksud saya tadi itu di awalnya karena kan kita potensi ini untuk jadi saya fokus itu kepada peningkatan potensi siswa dan sebelum ditingkatkan kan harus punya kemampuan. Kira-kira di situ memang ya rata-rata sudah kalau masuk ke situ pasti tahfidz bagus gitu kan ya. Iya. Iya kan. Terus hasilnya kira-kira nanya nggak kira-kira hasilnya dalam ya 2-3 tahun terakhir secara umum bagaimana? Targetnya tercapai tidak? Alhamdulillah tercapai Pak. Katanya Tercapai, sekarang kan udah ada yang kelas 3 juga. Terus udah 3 tahun. Mereka sudah mau mencapai 15 juz. Padahal belum 3 tahun gitu Pak. Belum lulus. Hanya baru mau lulus. Oke, terima kasih. Dia satu lagi terakhir. Jadi gini, kalau saya selalu mengatakan bahwa what's next after memorizing the Holy Quran gitu kan ya. Jadi mau ngapain setelah baca Al-Quran, setelah hafal Al-Quran gitu ya. Ada yang jadi imam, Masya Allah ya, ada yang jadi imam masjid, ada yang jadi imam surau, ada yang jadi guru tahfidz juga, ada yang jadi mudir juga. Ada nggak selain itu di pesantren itu yang buat kegiatan selain tahfidz gitu, yang untuk mengasah potensi mereka? Kegiatannya apa lagi selain tahfidz itu mereka itu? Selain tahfidz, adanya ini Pak,
kegiatan kayak pembacaan kitab Oke, baca sama kitab. Terus ya. Kuning. Terus? sama pidato. Oh, ceramah ya. Ya, ceramah cukup bagus lah gitu ya. Pidato ya, kalau yang sifatnya mungkin untuk ini, mungkin ada juga yang pengen, ya dia suka misalnya baris berbaris atau suka ke gunung. Oh, ini Pak, mereka ada, jadi mereka tuh menerapkan ketika hafalan sambil ini tanaman organik Pak. Oh, kayak hidroponik gitu. Iya, hidroponik. Jadi sambil hafalan, mereka tuh melihat tanaman-tanaman hijau gitu. Terus sambil nyiram-nyiramin tanaman-tanaman itu gitu. Terus hasil itunya dibalik lagi buat kebutuhan santri gitu. Oke, terima kasih, keren tuh. Nanti kayaknya ya itu kayaknya nanti jadi bagian terbesar dari UAS kita ya, UTS kita ya. Nanti siapkan ya. Dicatat itu. Baik, terima kasih untuk dia. Udah banyak banget nih yang udah siap nih ya. Biasa kayak gitu memang kalau awal-awal tuh malu-malu gitu ya. Lama-lama udah mulai. Silakan, oke. Saya nggak mau tuh langsung yang open kamera saja. Yang open kamera saja langsung ngomong. Saya Pak. Siapa tuh? Siti. Siti Nur sih Pak. Siti, jelaskan dalam paling lama 2 menit. Oke, siap. Tapi saya izin tidak on cam ya Pak. Kenapa sih kameranya lagi habis tuh, kenapa? Malu. Malu, masa sama saya malu? Sama Pak Ketua tuh malu, iya. Udah, silakan kelihatan tuh mukanya ya, bukan setan. Lanjut. Oke, gimana? Izin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara kunjungan bimbingan konseling kelompok saya pada minggu kemarin Pak, pada hari Senin. Yang Bapak lihat kita bareng-bareng kunjungan. Nah, itu kita kunjungan, aku sama kayak Amel, aku sekelompok sama Amel, kita kunjungan ke SMP Putra Pakuan Bogor, yang kita wawancarai, yaitu Bu Davina selaku guru BK yang ada di SMP Putra Pakuan Bogor. Nah, beliau selain guru BK, beliau juga langsung dari lulusan bimbingan konseling, Pak. Oh, ini ya berarti ini memang ini ya, BK di mana itu? Boleh tahu di mana? Kalau tidak salah di mana ya Pak ya kemarin tuh? Iya, nanti saya tanya lagi mungkin teman-teman. Mel, tahu gak Mel? Di mana lulusannya kemarin? Kenapa? Kemarin lulusan Bu Davina, lulusan mana? Universitas apa? Oh, Unindra. Oh, Unindra, Pak. Ya tahu. Oh iya bener, Unindra banyak BK memang tuh. Iya. Benar. Ada teman juga dari BK. Oke, terus lanjut. Gimana persepsinya Siti nih yang berbeda dengan Amel tadi? Ya, kalau Amel mungkin tadi membahas tentang kedisiplinan terhadap siswa. Kalau di sini aku akan membahas tentang dampak bimbingan konseling terhadap psikologi siswa. Memang yang diwawancarai siswa. Ini Bapak yang diwawancarainya Bu Davina. Berarti persepsi kedua itu. Jadi siswa harusnya ke siswa, tapi nggak apa-apa lah. Terus lanjut. Ya, itu kelompok aku bertanya tentang dampak BK terhadap psikologi siswa. Nah, ketika kita bertanya, Bu Davina tuh seperti kaget gitu dengan pertanyaannya, karena ini membahas tentang psikologi gitu ya? Anak. Iya Pak, benar. Karena menurut Bu Davina itu, kalau sudah membahas psikologi anak itu nggak cuman A, B, C, tapi A sampai Z itu harus dijelaskan. Oh gitu. Iya, nah terus belum faktor dari lingkungannya, faktor sekolahnya, faktor keluarganya, dan banyak lain gitu, faktor-faktor lainnya. Nah, di sini jadinya Bu Davina menjelaskan cara beliau untuk mendekatkan BK terhadap anak-anak gitu Pak, anak-anak siswa yang ada di sana.
Bu Davina tuh selalu bertanya tuh ya, kalian kalau misalkan ke BK itu jangan ketika sedang ada masalah, kayak gitu. Iya Coba benar kan kalian ke BK, bimbingan. iya. Coba kalian ke BK itu misalkan ketika jam istirahat, datang ke ruangan BK gitu. BK itu bukan tempat untuk di situ tuh suatu ada masalah gitu. Kan kadang orang berpikir, wah orang ini masuk BK bandel nih gitu kan. Kalau misalkan di Benar. sekolah-sekolah kayak gitu. Nah, Bu Davina itu pengennya tuh BK itu sebagai tempat kok kata kita mah curhatan gitu Pak. Gimana anak Iyalah emang gitu. siswa mungkin Tapi yang curhat juga bingung masih sah. misalkan Kalau iya curhat masih yang masalah mungkin juga, bingung harusnya gitu bukan kan. cuma curhat tapi terus Ya, misalkan dia bingung nih, misalkan misalkan dia kelas 9 dia bingung mau ngambil jurusan kemana. Mungkin dia bisa bertanya juga gitu kan ke guru BK gitu, minat dia seperti apa kayak gitu. Nah, terus abis itu Bu Davina menjelaskan bahwa kan anak SMP itu masih masa-masanya labil ya Pak. Dari SD ke SMP gitu kan masih masa-masanya labil. Iya. Nah, cara merangkulnya itu kita menasehatinya itu bukan sebagai guru tapi sebagai teman gitu. Kita mengajaknya itu sebagai teman bukan sebagai guru gitu. Jadi kita merangkulnya juga sebagai teman gitu Pak. Jadi kan namanya anak SMP lagi masa-masa labilnya, kalau misalkan kita nasihatin sebagai guru apalagi ya mungkin nggak enak di hatinya gitu kan. Ya ada nggak akan didengar sama mereka gitu. Tapi kalau mungkin kalau kita kita posisikannya sebagai temannya, pasti insya Allah bakal diterima sama dia gitu. Ya, jadi pendekatannya lewat situ juga, lewat kayak kalau sama siswa itu jangan jadikan kita itu sebagai guru, tapi sebagai temannya gitu. Oke, iya, terima kasih Ya. Siti. Saya mau Iya, nanya nih, sama-sama, kira-kira Bapak. nih. Tadi sebenarnya kan ya itu memang fungsi utama sekarang memang seperti itu ya untuk guru BK ya. Tapi pertanyaannya kembali ke tadi, ada nggak guru BK di situ membuat program ya satu program yang memang untuk mengidentifikasi dan juga untuk menstimulus ya, menstimulus, merespon atau mengembangkan dari bakat dan minat siswa. Ada nggak kira-kira buat program apa sih? Jadi tadi bukan hanya jadi bukan hanya siswa yang bermasalah gitu, tapi justru ketika dia masuk misalnya kelas 7 gitu atau kelas 10 itu sudah dites tuh. Oh, ini ternyata kemampuannya ini kemampuannya ini bisa dilihat dari sisi rapotnya, bisa dilihat ketika dipanggil satu-satu. Kemudian nanti makanya kemudian dibuat program apa yang cocok untuk mereka gitu. Ada nggak di situ? Mungkin sepertinya buat ya Pak, tapi kita pertanyaannya belum sampai ke programnya gitu Pak. Ya. Jadi nanti pertanyaan itu disimpan, nanti kita akan buat untuk UTS atau untuk UAS ya. Iya, baik Bapak. Ya, jadi nanti kita akan buat. Jadi kita sekarang itu bukan hanya konseling itu jelas itu yang utama, tapi ada juga bimbingannya gitu kan. Jadi bagaimana bimbingan nih gitu kan. Jadi arahnya kemana kira-kira, apalagi tadi sudah ke SMP gitu kan. Jadi dari SMP itu mereka kira-kira kemana, apakah ke SMA gitu ya, atau mungkin ada ke Aliyah, atau mungkin jangan-jangan ada juga yang ke pesantren, atau mungkin malah ada yang nggak sekolah juga, nggak lanjut gitu kan ya. Nah itu, baik, tapi intinya terima kasih Siti udah luar biasa, Sautika, ya Natijah, Alif insya Allah ya. Amin. Terima kasih Bapak. Oke, lanjutkan tadi pertanyaannya untuk UTS atau UAS ya. Kita lanjut ke berikutnya, silakan. Siapa nih? Ada Lutfi sama Ade yang kelihatan di saya nih. Silakan siapa nih? Atau Listi dulu? Iya boleh Pak, saya Pak. Yang mana nih? Yang kameranya kebuka dulu. Mana yang kameranya kelihatan nih? Ya aja deh Pak. Ya boleh Listi dulu ya. Silakan yang kameranya kelihatan. Semuanya libur kan ya? Bukan libur, online kan ya? Iya. Pak Sofyan online kan? Pak. Iya. Oke, silakan Listi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin menjelaskan perihal yang kunjungan kelompok Listi sama teman-teman kan ke RSJ Marzuki Mahdi ya Pak? Ya betul. Yang udah Listi sampaikan tuh. Udah ke sana juga sama teman-teman satu kelompok, semuanya ke sana ke pihak Diklit untuk ngasih surat, terus menjelaskan dari kampus ingin mengadakan kunjungan, terus kan ditanya sama yang bagian di sananya, mau kunjungan ke wawancara ke satu psikolog apa kemana, terus kata-kata perihal psikolog Pak untuk karena ini kan mata kuliahnya bimbingan dan konseling kata-kata. Terus kata bapaknya mau sekalian ke lihat pasien-pasiennya langsung kata kita mah berinteraksi gitu, cara nanggepinnya kayak gimana gitu yang kena gangguan mental seperti itu. Terus kata Listi, oh iya boleh Pak, kata-kata gitu. Terus sama bapak pihak Diklitnya dijelaskan bahwa kalau untuk kunjungan itu maksudnya tidak free gitu ya Pak, ada tarifnya untuk satu psikolog sebesar 250.000 per satu kelompok per satu kunjungan lah gitu, bukan per mahasiswa atau mahasiswi. Ya, paham. Soalnya pas Listi sama teman-teman ke sana juga lagi ada dari Universitas Pertahanan yang sedang kunjungan juga, Pak. Oh, dari UPN berarti UPN Pertahanannya. Unhan, Pak, Unhan. Ya, Unhan benar-benar yang di Sentul kan? Hambalang situ ya. ya. Yang dari Sentul. Iya, lagi kunjungan juga. Terus saya kan juga udah bilang ke Bapak ya, Pak, perihal yang itu. Lalu bagaimana gitu, Pak? Terima kasih ya. Sebenarnya sih kayaknya sih saya juga agak berpikir ulang juga ini ya. Nanti kalau memang itu nanti dari saya aja, nanti diinikan aja lah kalau cuma 250 mah. Tapi nanti saya ikut mungkin biar bisa mewakili gitu ya. Oh iya Pak, baik. Ya, cuman harinya kayaknya jangan hari Senin, kan Senin saya ngajar. Selasa kosong gitu. Kalau mau Senin berarti nanti dipastikan juga gitu. Itu aja sih, nanti ini saya aja tapi saya harus ikut gitu karena biar lebih apa ya, agak sedikit terhormat juga kali gitu ya, nggak enak kalau mahasiswa aja gitu kan ya. Gitu ya. Iya benar. Oke, terima kasih Listi ya. Berarti nanti ada nomor teleponnya yang di sana kan ya? Ada Pak, masih ada. Oke, jadi nanti dengan saya ini grupnya nanti saya yang ini kan untuk I will pay for us gitu ya. Cuma 250 gampang lah ya. Itu nanti kita ini hubungin di sana lagi siap insya Allah. Dibikin suratnya lagi ya Pak? Ya boleh, boleh suratnya. Bikin surat permohonan izin karena waktunya 3 hari kata pihak Diklit untuk disetujui dari pihak sana, dari kepalanya, dari Bapak Marzuki. Ya kalau mamanya itu nggak apa-apa sih. Terus maksimal berapa siswa itu kalau datang? Nggak harus maksimal sih Pak, untuk kunjungan kemarin aja yang dari Universitas Pertahanan itu 3 bis. Ya kalau mamanya 3 bis dihitung sama dengan cuma 10 orang 250 ya mendingan datang aja semuanya. Coba tanya kalau satu kelas bisa nggak dengan hanya 250.000 gitu kan? Oh iya, nanti paling Listi kemarin sih kan Listi juga tanya ya Pak perihal yang tarif itu untuk per orang apa untuk per satu kunjungan, terus kata pihak Diklitnya untuk per satu kunjungan kok Pak. Jadi tidak di faktor untuk berapa orang gitu. Iya betul, nanti tanya aja tapi maksimalnya berapa gitu. Oh iya baik. Khawatir nanti nggak boleh banyak-banyak juga gitu kan. Iya. Oke, terima kasih Listi ya sudah ini. Sama-sama. Insya Allah kita jumpa di Rumah Sakit Jiwa ya. Iya Pak. Ya. Baik. Jadi nanti saya mau sekalian penelitian juga nanti biar ada ini aja. Baik, terima kasih Listi. Kita lanjut berikutnya Lutfi atau Adi atau siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Pak. Oh, Mila ya. Silakan Mila. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu lalu itu saya melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Budi Guna di Tajur. Terus? Nah, menyoroti salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok kami, yaitu tentang
salah satu permasalahan yang terjadi di pesantren itu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ada ketika anak diberi sanksi atau diberi hukuman, orang tua itu tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh pengurusnya itu? Nah, jadi jawaban dari pengurusnya itu adalah, sempat waktu itu ada anak yang memang dia tuh bermasalah, intinya seperti itu. Terus ketika dikasih tahu sekali 2 kali tuh nggak nurut. Nah, namanya di pesantren itu kan biasanya emang kalau nggak nurut berkali-kali, udah dipanggil juga masih nggak nurut, ada kan namanya dikasih hukuman fisik gitu kan, entah itu dipukul, dicubit atau apa. Nah, ketika diberi hukuman seperti itu, orang tuanya itu tidak terima anaknya dihukum fisik. Datanglah si orang tuanya ini ke pesantren. Tapi setelah dijelaskan apa kesalahan anaknya, kesalahan apa aja yang telah dibuat anaknya, orang tuanya ini yang awalnya marah dan gak terima, setelah dijelaskan akhirnya orang tua itu terima karena memang sadar gitu, anaknya sendiri itu yang salah, begitu Pak. Nah, yang dapat saya ambil dari sini adalah namanya bimbingan dan konseling itu harus terjadi kerjasama antara pengurus dan juga orang tua. Jadi kalau misalkan anak melakukan kesalahan lalu dihukum, terus orang tua nggak terima dan marah-marah, itu kan bikin bingung sama pengurusnya ya. Dinasehatin nggak mempan, dikasih hukuman juga nggak terima orang tuanya gitu. Jadi kalau orang tuanya nggak kerjasama dan nggak benar-benar menyerahkan ke pondok, jadi bingung gitu dari pihak pesantrennya apa yang harus dilakukan, kayak gitu Pak. Oke. Terus apa namanya, hukuman fisiknya apa sih waktu itu? Dihukum apa sih? Hukuman fisiknya waktu itu dipukul, ditampar Pak. Oh, ditampar apanya, mukanya atau dipukul kakinya, betisnya atau apanya? Wajahnya Pak. Hah? Wajahnya. Oh, harusnya dalam Islam nggak boleh. Saya kasih tahu, dalam Islam itu tidak boleh memukul muka gitu ya. Muka tidak boleh, kepala juga tidak boleh. Yang boleh itu nanti kasih tahu juga bahwa hukuman fisik itu ya pada dasarnya boleh, tapi tidak menyakiti. Misalnya mungkin apa ya, bagian betisnya gitu atau telapak kakinya gitu. Ya, jangan mukanya, nggak boleh lah. Kasih tahu juga, masih ditampar mukanya nggak boleh gitu. Ya udah, nggak apa-apa, nanti salam aja buat itu, sampaikan bahwa coba belajar lagi di Islam, dalam Islam itu nggak boleh untuk menampar muka gitu. Walaupun ya orang tuanya mungkin ini gitu. Terus ya oke, ada lagi Mila? Sama ini paling pas satu lagi yang bersangkutan dengan nggak terima juga. Jadi ada salah satu santri juga, dia itu bukan nggak terima karena dihukum ya, tapi dia itu kan ada namanya pengurus ya Pak, pembimbing gitu. Nah, si namanya pembimbing ini kan diberi fasilitas yang mana HP, laptop, dan kalau misalkan mau keluar ya. Terus nah si anak ini dia itu merasa nggak terima si pengurusnya dikasih kayak gitu. Dia tuh pengennya kalau pengurus dikasih ya santrinya juga harus dikasih kayak gitu. Terus dia marah sama pengurusnya karena ayahnya itu dimarahin. Jadi si ayahnya ini kalau ngejenguk itu nggak tahu waktu, sedangkan di pesantren itu tuh kalau mau jenguk waktunya ditentukan, misalkan sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Ya, itu pun satu hari tertentu, nggak bisa dibebas gitu semau kita. Nah, sedangkan ayahnya dia itu kalau ngejenguk itu nggak tahu waktu, malam-malam juga bodo amat gitu. Pernah satu hari si ayahnya itu dia datang malam-malam. Nah, malam-malam ini kalau cuma di luar masih bisa toleransi ya Pak. Nah, masalahnya si ayahnya ini itu masuk ke dalam kamar. Yang mana anaknya ini kan perempuan. Otomatis kalau anak perempuan ada yang lain kan? Iya, yang lain itu nggak pakai kerudung. Jadi dimarahin lah ayahnya ini. Nah, si anak ini nggak terima kalau ayahnya ditegur, dimarahi gara-gara melakukan kelalaian itu. Gitu, Pak. Ya. Nah, sebenarnya kalau permasalahan pesantren menarik nih sebenarnya nih. Kalau tadi kan yang paling banyak itu permasalahannya gitu ya. Nah, kembali ke tadi juga sebenarnya permasalahan memang harus diselesaikan juga.
dan harus ada aturan-aturan bakunya gitu kan. Misalnya tamu laki-laki walaupun orang tua ya tidak boleh ke kamar santriwati gitu kan. Apalagi istilahnya itu di situ ada santriwati yang lainnya gitu kan. Nah, itu juga kan aturannya ada. Nah, kalau nggak ada, kalau sudah ada berarti apa punishment-nya ya disampaikan. Nah, mungkin nanti cara menyampaikannya kali, cara menegurnya dan sebagainya gitu kan. Nah, itu penting. Tapi lebih dari itu sebenarnya saya lebih cenderung kepada di pesantren itu sebenarnya programnya itu apa saja untuk meningkatkan minat dan potensi. Misalnya tadi tahfidznya kan pasti rata-rata itu ada. Kemudian ada juga mungkin yang dari sisi bahasa, baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris gitu kan. Atau ada pesantren juga di Pamijahan tuh dia pakai bahasa Mandarin, mulai diajarkan tuh. Ya, kemudian mungkin tadi ada yang suka seninya mungkin, atau mungkin ada juga kan dari pesantren juga ada juga yang mungkin dia pengen jadi polisi, pengen jadi kuliah di perguruan tinggi negeri dan sebagainya gitu kan ya. Nah, ini program-program seperti itu menurut saya yang penting justru malah gitu ya, walaupun mungkin kalau di pesantren itu nggak ada BK dalam artian itu bimbingan konseling gitu ya, walaupun kalau di tempat saya sih ada sih guru BK itu tetap ada, itu dia merangkap sebagai bagian kesantrian, itu dia memang alumni BK nah itu juga penting. Termasuk juga tadi yang ingin saya sampaikan itu adalah coba nanti ada yang kita kapan-kapan ya ke SMA negeri apa SMP negeri 1, 2, 3 lah gitu ya, kita bandingkan coba dari sana BK itu ada berapa gitu. Jadi yang dalam pikiran saya itu yang namanya BK itu nanti sama dengan kalau di perguruan tinggi ini ada namanya dosen pembimbing akademik ya, DPA ya. Nah, ini pada tahu DPA-nya masing-masing kan nih? Ya, jangan-jangan jarang berinteraksi sama DPA-nya nih. Ya. Jadi DPA itu, dosen pembimbing akademik itu adalah dosen yang menjadi, anggap saja orang tua, tempat konsultasi, tempat curhat, dan juga terkait khususnya dengan akademik gitu ya. Nah, jadi itu yang paling penting. Jadi potensinya itu apa gitu kan, dengan cara tadi mengidentifikasi, banyak caranya. Ada tadi tes massal, psikologi, ada juga mungkin dilihat dari sisi nilainya, kecenderungannya, atau mungkin dari interview, saya suka ini, saya suka ini gitu. Nah, itu juga bisa menjadi parameter ya untuk cara mengukurnya ya. Tapi intinya terima kasih banyak sudah bisa menyampaikan tadi ya. Jadi itu nanti boleh dikembangkan lagi silaturahmi ke pesantren. Kita tanya program-program apa saja yang disiapkan untuk meningkatkan atau menumbuhkan ya. Pertama menumbuhkan minat bakat dari masing-masingnya. Yang kedua baru istilahnya itu untuk mengembangkannya. Misalnya nih ada santri tuh kalau tempat saya itu ya, dia emang dari itu sudah suka ngomong gitu kan, suka ceramah gitu ya, akhirnya dia udah jadi ceramah gitu ya. Ada juga yang dibaca Al-Qurannya bagus gitu kan, akhirnya sekarang dia sering ada di TV Parabola tuh untuk baca Al-Quran. Ada juga yang dia tuh memang hidup lagi ngajar. Jadi misalnya ceramah lah, kita ada nggak di situ untuk latihan ceramahnya itu kapan? Terus juga nanti kalau sudah ada latihannya bagaimana peningkatan ceramahnya bahasa Inggris atau bahasa Arab dan seterusnya. Gitu ya. Baik, terima kasih. Gimana, ada pertanyaan silakan. Ya, enggak, mungkin nambahin sedikit aja Pak. Jadi di sana itu kan basicnya pesantren tahfiz ya. Tapi kata si pembimbingnya ini kan kalau misalkan tahfiz doang mungkin mereka akan merasa bosan atau kan? gimana Benar, gitu. Jadi iya, mereka juga dikasih pelajaran ya, tentang ini belajar kitab juga. Mereka belajar ada yang namanya muhadharah. Nah, di muhadharah itu mereka belajar pidato dan sejenisnya. Jadi emang kalau misalkan ada anak yang bakat di situ, mungkin pas waktu muhadharah itu adalah waktu mereka buat unjuk diri nih, aku bisa pidato kayak begitu, mungkin seperti itu Pak. Ya, oke, berarti sudah ada tadi kan salah satunya. Nah, itu nanti kalau di ini ya agar lebih ilmiah itu sebaiknya memang ada survei di awal gitu ya. Jadi kira-kira santri itu arahnya itu mereka tuh maunya kegiatan apa gitu. Walaupun mungkin tidak terakomodir semuanya, tapi minimal mereka itu tahu menyerap aspirasi lah bahasa politiknya itu. Jadi santri itu mau apa? Tahfidz, oke, itu kan tahfidz nomor 1 gitu kan. Tapi berikutnya apa lagi selain tahfidz gitu kan? Misalnya nih, ada yang suka berkebun gitu misalnya gitu kan.
Boleh, ada yang suka desain, ada yang suka komputer gitu kan. Nah, sediakan komputernya atau apa. Nah, itu juga sangat membantu. Itu namanya minat bakat. Gitu. Saya ada yang santri itu yang memang dia suka komputer, suka desain itu, dia udah senang dari awal gitu kan. Jadi dia baru kelas 11 itu udah sering suruh buat apa namanya brosur, buat ini gitu, kegiatan gitu. Termasuk juga yang video gitu kan. Ya di sini kan juga kelas ini ada nih yang suka ngomong gitu kan ya, yang suka mungkin diam gitu, nggak banyak ngomong dan ya itu juga sama, nanti kita akan jadikan bahan untuk UTS dan UAS. Jadi UTS dan UAS kita itu insya Allah berbasis lapangan gitu ya. Berbasis lapangan. Iya. Perkara teknis nanti ke kelas ya gampang lah, itu nggak susah. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Lutfi dan kembali, Oke, terima kasih Mila. Ya, terima kasih kembali Pak. Silakan, siapa nih duluan, Lutfi atau Ade? Ya, silakan. Ada Ais juga udah angkat tangan juga. Ya, silakan. Mana suaranya? Yang udah angkat tangan, Lutfi, Ade, Ais. Oh, Ais dulu kayaknya nih. Bapak Ais, ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Ya, Bapak mohon izin sebelumnya nggak bisa on cam ya, Pak. Ya, silakan lanjut. Kebetulan tadi sekelompok sama Listi yang ke RSJ Marzuki Mahdi karena terkendala dari biaya jadi belum bisa kunjungan langsung. Jadi ini Ais mau sharing aja Pak, cerita tentang anak PKL Ais yang kebetulan emang ada gangguan mental sedikit Pak. Oh iya, gimana terus? Boleh. Jadi suaranya agak anaknya itu PKL. Oh iya Pak, maaf. Jadi PKL-nya itu dari sekolah masih di Bogor juga. Nah dia itu ada kendala namanya kena penyakit panic attack Pak. Jadi kalau misalnya ngelihat orang-orang banyak itu dia nggak bisa, dia akan kumatnya itu tegang gitu Pak. Apa namanya, badannya kaku semua, terus kena asma, jadi sesak nafas, terus seluruh anggota tubuhnya tuh kayak jadi bener-bener kaku, tangannya jadi kiting gitu Pak. Nah kan ya, dia cara mengobatinya itu dari diri dia sendiri. Misalnya lagi kambuh, dia tuh harus tenang, harus rileks, pikirannya itu harus rileks. Jadi jangan ada yang memojokkan dia atau ada pikiran-pikiran negatif atau ada omongan-omongan yang negatif, itu dia nggak bisa banget Pak. Dia langsung kambuh gitu. Nah kambuhnya itu yang pertama, dia nggak bisa bener-bener nggak bisa lihat orang banyak, bahkan kayak orang berkumpul 10 orang pun dia langsung kumat gitu Pak, langsung bener-bener nafasnya sesak. Terus saya tanya kan kenapa bisa kayak gini. Nah itu ternyata ada faktornya juga di zaman dulunya waktu SMP atau pas SD-nya dia kena bully Pak. Jadi sering dibully, jadi dia kumatnya itu efeknya ke sekarang nih pas remaja, pas di SMK ini. Terus juga katanya sih ada efek karena orang tuanya mau bercerai gitu Pak, efek broken home juga. Jadi efeknya itu ke sekarang. Makanya juga ya cara ngobatinnya juga dia sering terapi, bukan terapi Pak, maaf, kontrol gitu, kontrol ke rumah sakit Salak di bagian psikolognya. Sering kontrol bolak-balik, dia harus rutin itu Pak, kontrol ke psikolognya. Bahkan seminggu sampai 3 kali. Kalau nggak kontrol ke psikolognya gitu, dia bakal kambuh terus, semakin sering kambuhnya Pak. Itu kata psikolog apa? Ada nggak tahu nggak psikolog bilangnya apa? Katanya sih ya pokoknya yang kunci utamanya tuh kalau sembuh sih mungkin susah ya Pak ya. Maksudnya biar lebih mendingan gitu harus ya sebenarnya dari diri dia sendiri gitu Pak. Pikirannya harus tenang, harus rileks. Pokoknya jangan terlalu sering dengerin omongan orang-orang. Terus? Ya gitu Pak. Cukup gitu aja sih Pak mungkin.
dari psikologinya ya, berarti dia kan dibully itu ya, jadi kemudian akibatnya begitu ya dia ya. Jadi Iya, kalau di Pak. kelas gimana? Berarti kalau di kelas kan banyak orang, lebih dari 10 gimana? Itu sering kumat juga, Pak. Kan itu kebetulan anak PKL saya ya, Pak ya, di tempat kerja. Saya juga tanya, terus kalau misalnya di kelas gimana? Ya itu suka kambuh juga Kak Eis katanya. Kalau misalnya ulangan pun jadi nggak konsen, Pak, karena ya itu sering kumat, sesak nafas. Makanya kalau misalnya di kelas gitu harusnya duduknya di paling depan, jadi kan nggak terlalu banyak melihat orang gitu ya, Pak. Oh gitu. Oh masih bisa ya, termasuk juga Iya. mungkin ini kali dia itu trauma itu ngelihat orang, kalau orang itu yang mungkin dengan karakter tertentu atau mungkin yang belum terlalu dikenal, yang jarang ketemu tuh. Kalau yang udah sering ketemu, Iya, maksudnya. bayinya mungkin itu juga lebih ini kali, lebih terbuka juga gitu kali. Terus itu Kalau dari misalnya yang dilakukan iya. apa biasa oleh gurunya atau guru BK-nya atau ini orang-orang di sekitarnya? Iya sama Pak. Ya itu kunci utamanya sih harus rileks aja gitu Pak pikirannya. Kok sebenarnya kuncinya itu kunci kesembuhannya dari diri dia sendiri. Dari sendiri berarti ya, tapi kan yang di luar juga harus menstimulus tadi ya, harus harus mengasah juga tenang gitu. Nah, iya. Okay, tapi kebetulan Pak orangnya ini, iya Pak, sama Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama ya. Nanti tinggal ditambah itu juga menarik tuh ya untuk memahami bagaimana orang itu mengalami trauma gitu ya. Jadi nanti trauma itu nanti dalam psikologi itu dia masuk ke dalam salah satu dari sebab yang menghambat dari potensi seseorang ya, minat dan bakat seseorang gitu ya. Tadinya dia itu sebenarnya pinter, kemudian tadinya dia itu mungkin ramah gitu kan, tapi kan mengalami trauma tadi itu kemudian dia berubah total gitu ya. Saya banyak sekali teman-teman seperti itu ya, ketika dia mengalami trauma kemudian ketika sudah dewasa jadi orang itu betul-betul introvert gitu ya. Ada satu teman dia udah usia berapa itu ya, udah ya sekitar 35-40 kayaknya usianya itu ya, udah tua itu ya, tapi dia tuh betul-betul hampir tidak pernah bersosialisasi itu ya, pulang kerja masuk ke kamar udah gitu ya, dia bilang kos kan gitu, udah selesai pulang udah nggak keluar lagi, itu keluar tuh kalau ada perlu doang gitu. Nah ini juga, dan ini di ke depan itu akan banyak di masyarakat modern di perkotaan itu seperti itu ya, jadi mungkin ya jiwa sosial itu agak kurang gitu kan. Ini juga perlu hati-hati juga kita ininya. Mulai itu bisa dilihat dari mulai ketika dia masih sekolah. Baik, terima kasih. Yang berikutnya masih ada 2 lagi, waktu kita masih ada ya, silakan. Masih ada sekitar 10 menit lagi. Selanjutnya adalah siapa nih? Tambah lagi ada, banyak nih ya. Pak. Duluan. Siapa nih? Langsung ngomong, Hilda. Iya. Silakan Hilda. Ya, bismillah. Lebih 2 menit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, jadi waktu itu saya dan teman-teman saya melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Budi Guna. Nah, pertanyaan pertama itu adalah masalah apa yang terbesar di pondok pesantren ini? Nah, lalu jawabannya adalah banyak. Yang pertama, ada kabur. Jadi waktu itu ada salah satu santri yang kabur pas jam 2 malam. Waktu itu lagi COVID. Nah, si anak itu pun lagi terkena COVID. Oh, dan lagi COVID kabur gitu ya. Terus? Jadi anak-anak yang kena COVID itu dipisahin di satu ruangan. Nah, mungkin anak itu bosen diem aja dan akhirnya dia kabur tuh jam 2 malam. Ketahuannya itu pas pagi-pagi dan langsung disamperin. Nah, iya gak ada. Pas lagi mau dicek. Karena kan diurusin juga ya. Nah, pas pagi-pagi tuh baru ketahuan. Nah, langsung disamperin ke rumahnya karena pihak pondok khawatir namanya pulang jam 2 malam, takut kenapa-napa, dan kalau misalkan ke rumah juga takutnya yang di rumah juga terkena COVID juga. Ya, betul. Terus? Akhirnya disamperin tuh sama pihak pondok. Nah, pas pihak pondok udah sampai di rumahnya, ini pas di sana tuh malah ditanya sama keluarganya, ada apa? Padahal jelas-jelas
ke sana tuh mau nyari anaknya gitu kan, masih terkait ini ya, masih terikat gitu, anaknya masih di pondok dan Keluarga juga kabur bukan karena izin. Nah, jadi Nah, akhirnya terus disamperin tuh ke rumahnya. Dan keluarganya tuh kayak sempat gak terima gitu. Entah karena apanya, pokoknya diceritainnya tuh karena gak terima dan terjadi perdebatan. Nah, mungkin pihak pondok apa sih ya? Pihak pondok gak terlalu banyak berdebat, akhirnya diserahin baik-baik anaknya ke keluarganya lagi. Dan dari kejadian itu dijadiin motivasi dan pelajaran untuk santri di sana. Nah, dari situ tuh sebenarnya ada perjanjian. Jadi kalau misalkan ada santri yang kabur itu, jadi kena denda. Kalau misalkan dia udah hidup setahun nih di pondoknya. Nah, seharinya itu 50.000 dan 50.000 itu dikalikan setahun. Misalkan setahun itu 300 berapa hari ya. Nah, dikalikan jadi 300 itu dikali 50.000. Kalau misalkan nggak dibayar juga, itu udah jadi utang kan, namanya utang itu. terus Namanya utang itu harus bayar. Nah, jadi kayak gitu, Pak. Yang kabur itu harus mau gak mau harus bayar dendanya. Nah, mungkin itu, Pak. ya, oke, terima kasih untuk Hilda ya. Jadi tadi sebenarnya ya betul, namanya kan kita punya teori anak-anak itu ya nggak ada yang nakal, anak-anak itu nggak ada yang apa istilahnya itu bandel sebenarnya. Cuman ya mereka mengalami masa-masa mungkin tadi bosan, kemudian apa tidak betah dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga kemudian ya akhirnya mereka kabur. Ya saya ingat sekali dulu waktu saya di pesantren, ya kemudian anak murid saya itu rata-rata itu kan dari Papua, NTT, NTB, Maluku, Sulawesi gitu ya. Itu mereka kabur itu banyak banget. Saya nyari itu sampai di stasiun, di terminal, di tempat-tempat itu untuk cari yang itu ada tuh banyak beberapa itu. Jadi banyak banget itu yang kabur itu dulu itu. Nah itu juga sebenarnya dulu kebetulan anak yatim kan ya. Jadi ya apa biasa kalau anak yatim memang biasanya kurang perhatian gitu ya. Akhirnya mereka seperti itu. Walaupun kalau menurut saya sekarang dengan ilmu psikologi ini berarti ya sebenarnya salah sih. Memang harusnya jangan seperti itu. Oke, ketat aturan gitu. Tapi mestinya anak itu juga dibikin agar dia itu istilahnya itu apa ya, kerasan, betah dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ada kasus kabur di pesantren itu sudah banyak sekali memang gitu ya. Saya ingat sekali dulu tuh sampai apa keliling itu dipagar pakai kawat duri itu ya, masih tetap saja itu ya ada yang kabur betul-betul kabur gitu ya, ada yang kabur malam-malam nonton apa layar tancap gitu. Di tempat saya masih layar tancap gitu dulu tapi ya kalau sekarang yang terakhir itu ada yang dulu main PS dulu, sempat masih ada warnet gitu ya, atau ke temennya sebagainya. Nah, itu semuanya harusnya memang tugas dari bagian kesantrian, bagian dari BK untuk bisa ya menjelaskan kepada mereka apa yang kurang, apa yang ini. Nah, itu nanti didiskusikan ya, terutama nanti terkait dengan apa minat dan juga bakat potensi dari setiap siswa atau santri atau peserta didik tersebut. Gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan yang berikutnya siapa nih? Langsung ke Saya, Pak. Siapa nih? Ya, silakan langsung. Saya, Pak. Langsung. Kan saya Rosma, Pak, Rosma Herunisa. Di sini saya memang belum survei ke tempat, ternyata saya survei ke tempat sekolah SLB. Nah, tapi di sini saya kan mengabdi sebagai pengurus. Ada salah satu santri yang dia tuh mungkin emang harusnya dimasukkan oleh orang tuanya ke sekolah SLB, Pak. Oke, terus? Karena dia mempunyai kekurangan. Karena katanya bawaan dari ibunya ketika hamil dia, itu ibunya tertekan oleh bapaknya. Jadi ngaruh ke psikomotorik si anak sama daya tangkapnya gitu. Gitu. Terus? Nah, terus karena dia mungkin ibunya melihat dia punya potensi lebih di bidang agamanya, ibunya masukin ke pondok pesantren. Terus?
dia tuh kayak orangnya lebih temperamental gitu, Pak. Kan di sini emang pondok pesantrennya Al-Quran. Kita full kegiatan, ada Al-Quran, ada sekolah formalnya juga, ada kitab, ada bahasanya juga. Nah, mungkin si anak itu merasa tertekan, Pak, dengan itu pelajaran semuanya. Ya, betul. Dan sikap si anak itu gimana ya? Dia tuh lebih kayak sikapnya lebih ke anak-anak banget gitu. Padahal dia tuh seharusnya udah SMA. Sudah SMA, sudah hampir lulus SMA, tapi karena mungkin kekurangan biayanya itu, jadi dia sikapnya maunya kayak anak kecil. Apa-apanya harus diturutin. Jadi yang saya ambil tuh cara mengurus dia tuh beda dari mengurus yang lain, anak-anak yang lain. Oke, terus ada tambahan? Terus pertanyaannya, kan dia tuh kayak kekurangan. Nah, saya juga kadang suka susah memahaminya. Bagaimana cara merangkul agar dia tuh tetap bisa enjoy, bisa nyaman gitu sama perilaku kita atau enggak cara kita mengurus dia gitu, Pak. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi? Udah Pak, mungkin itu aja. Sama cara kita di sini buat ningkatin potensi dia itu, kalau yang udah saya lakuin tuh di saat dia jenuh, di saat dia udah mulai merasa jenuh, saya mengikuti keinginan dia. Dia maunya caranya gimana. Jadi dia nggak saya tekankan untuk benar-benar kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begitu. Jadi kita mengikuti sekemampuan dia gitu, Pak. Oke, terima kasih ya. Luar biasa tuh untuk ininya ya, pengalaman dengan ininya. Baik, karena waktu kita terbatas, silakan yang berikutnya. Nggak apa-apa, nanti kita komentar ya. Yang berikutnya langsung silakan. Siapa nih? Siti ya. Saya. Iya, Pak. Ya, silakan Siti, langsung. Langsung silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kemarin saya melakukan kunjungan ke pesantren Budi Guna bersama Dea, Hilda, Mila. Mungkin tadi untuk metode menghafal sudah dibahas sama Dea, dan pelanggaran-pelanggaran santri itu sudah dibahas sama Hilda dan Mila. Di sini, ketika saya melakukan kunjungan ke sana, yang bikin saya kaget ketika kita datang itu adalah adab mereka atau akhlak mereka, gitu Pak. Kenapa? Karena ketika kita lewat, kita jalan, keadaan mereka sedang menghafal, itu mereka spontan langsung berdiri dan menunduk, gitu Pak. Bagus, bagus. Terus? Saya bertanya ke bagian kesantrian di sana, Kak, bagaimana sih cara mendidik santri? Kan nggak sedikit ya Pak. Biar berakhlak kepada siapapun. Kan kita jatuhnya di sana orang baru gitu Pak. Ya, mungkin dari awal mereka pendaftaran tuh mereka sudah dibilangin harus mengikuti semua peraturan yang ada di sana. Gitu. Dan untuk kerujukan akhlak mereka itu dari kitab Akhlak Lil Banin dan Lil Banat gitu. Ya benar, iyalah Akhlak Lil Banin. Ya, mungkin kita tahu tuh bagaimana berakhlak kepada guru, bagaimana berakhlak pada orang tua, bagaimana kepada kakak kelas, gitu. Lalu bahkan kata bagian kesantrian di sana, bahkan mereka ada mobil lewat pun dan nggak tahu siapa di dalamnya, mereka pun tetap berdiri dan menunduk gitu. Dan apa namanya? Mungkin dari kakak kelasnya yang dulu pun menyontohkan kepada adik-adiknya. Gimana sih berakhlak kepada kelasnya, gurunya, orang gitu, dan tidak membedakan gitu.
Oke, lanjut terus. Yalah, saya juga pernah ke Sidogiri, kemudian ke Tebu Ireng gitu. Sidogiri juga sama, waktu saya jalan sama kiainya itu, ya semuanya langsung diam, semuanya langsung nunduk, nggak ada yang gerak sama sekali tuh. Dari ujung ke ujung itu langsung nunduk semua, diam tuh. Kayak gitu terus. Udah Pak, gitu aja. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, itu nanti Iya, bagian Pak. ke adab ya, atau etika. Ya, sebenarnya itu ya bagus sesuai dengan ini ya masing-masing gitu ya. Jadi itu kan namanya itu corporate culture namanya itu. Jadi itu namanya organizational culture, kultur dari sebuah organisasi. Ya, masing-masing pasti bisa memahami dan memiliki karakter sendiri-sendiri gitu ya. Itu perlu dipertahankan bagus gitu ya, tinggal nanti diarahkan. Nah, termasuk juga tadi kalau kita sebenarnya lebih kepada itu bagian dari etika, dan etika atau adab akhlak dalam Islam itu menjadi juga salah satu dari keberkahan ilmu gitu ya, itu jelas tuh ya, karena bentuknya seperti apa. Apalagi nanti kalau ada yang misalnya ada akhwat, ada perempuan yang lewat, ini laki-laki gitu kan ya, nunduk, gotul basor dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Karena waktu kita terbatas, itu Nurul nanti boleh lanjutkan ya. Apalagi nih selain yang mereka tunduk diam, kemudian ini yang dipraktekkan di pesantren situ. Berikutnya, wah waktu kita tinggal 9 menit lagi nih. Siapa nih? Lutfi, Putri, dengan Tiara. Oh, masih banyak nih ya. Silakan yang Saya, mau duluan langsung. Saya, Pak. Putri ya, Putri. Putri bukannya masih di Norwegia ini? Iya, Pak. Putri bukannya lagi di Norwegia sama Alan Walker? Iya. Atau Putri Aryani ya? Ini Putri siapa nih? Putri Handayani, Pak. Oh iya, silakan Putri Handayani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya ketika hari Senin itu melakukan kunjungan sama Pak kayak Amel ke Pakuan Bogor. Cuman waktu kemarin saya berkunjung ke rumah teman saya, dan dia itu di samping, dan bapaknya itu mempunyai pesantren disabilitas. Maka samping rumahnya banget, dan jadi santri-santrinya itu benar-benar kayak pada keluar-keluar gitu kan. Jadi kita semua yang berkunjung ke rumah teman saya itu ngelihat semua santri itu. Maka saya bertanya tentang itu, namanya pondok pesantren disabilitas, Pak. Jadi di pesantren disabilitas itu benar-benar tidak bayar sama sekali, tidak bayar sepeser pun. Jadi itu benar-benar gratis, full gratis. Dan di pesantren disabilitas itu saya kira tuh ditentuin sampai batas umurnya gitu. Ternyata tidak. Mulai anak kecil sampai benar ada yang kakek-kakek, ada yang tua-tua. Disabilitasnya apa aja tuh? Person with disabilities. Apa aja? Disabilitas apa aja? Yang ini Pak, yang apa? Yang tunanetra gitu. Terus yang buta. Kemudian banyak dah Pak. Yang kurang yang kayak gitu. Oke, terus? Ya. Ada berapa santrinya? Sekarang ada berapa ya? Lupa Pak, saya tidak bertanya ada berapa. Ya udah, nanti ke sana lagi ya. Ke sana lagi itu nanti untuk bahan UTS ya. Ya, Pak. Oke, lanjut terus. Tambah lagi gimana di sana di pesantren disabilitas itu? Masya Allahnya ada yang buta, tapi dia sama sekali nggak pakai tongkat gitu, jalan kayak kita jalan kayak orang normal kayak gitu kan. Makanya saya tanya, iya, saya kan ada heran ya, saya bertanya kepada teman saya, kok dia buta tapi kok tidak pakai tongkat gitu. Terus kata teman saya, yaitu karena dia TKT kuat gitu, sering kan dia ke warung sendiri Pak, nggak ada yang nuntun gitu, bener-bener sendiri tapi nggak pakai tongkat sama sekali. Katanya karena dia sering ngelewat beli mie, waktu itu saya ngelihatnya beli mie dia. Ketika dia ke warung, ketika dia jalan ke warung, katanya karena jalan itu sering dia lewatin, jadi dia hafal seperti itu. Ada tanjakan, dia tahu ada tanjakan di situ. Dia seperti jalan orang normal kayak gitu. Makanya kata saya, kalau dia ada tanjakan, dia tahu gitu.
Iya, dia tahu ada batu juga dia ini apa ngelengkat Mungkin gitu, Pak, dia nanya ngelangkah kali, gitu. mungkin dia ini kali nanya kali, kamu tanjakan ya? Atau mungkin batunya kali ngomong, ini ada batu. Ya, terus, ya terus Kemudian lanjut. Ini penting nih. Jadi nanti saya pengen tahu, to the point nih, karena waktunya udah pendek nih ya. Apa nih yang dilakukan oleh pesantren itu apa untuk mengoptimalkan, pertama menumbuhkan, kedua mengembangkan dari, ya kalau kita orang normal bilang itu kan kekurangan ya, disabilitas gitu ya. Apa tuh kira-kira program-programnya, silakan. Kalau di situ tuh hafiz Quran, Pak. Hafiz Jadi ya, hafiz Qurannya. jadi pakai Quran Braille. Ya betul, saya pernah ini juga Braille tuh. Terus? Kemudian kan saya bertanya, terus gimana cara ngafal Qurannya gitu kan dia tidak bisa melihat gitu. Jadi jadi Quran Braille itu sama kayak Morse gitu, kayak misalnya alif dia titik-titik apa katanya gitu, Mbak, titik-titik apa kayak gitu. Bukan titik koma. Ya betul, saya juga pernah ke Bandung, pernah ke sana juga, pernah ke Singapura juga pernah juga ada ini Braille di sana. Jadi itu memang udah berjalan tuh pesantren juga di Bandung itu pesantren tunanetra. Ya khusus memang tunanetra gitu ya. Nah itu ya rata-rata ya kalau tunanetra itu ya tahfidz, baca Al-Quran. Ada nggak selain itu tadi? Maksudnya selain tahfidz apa lagi? Jadi dia itu bikin kreatif kayak bikin kaset gitu, Pak. Bikin kaset, bikin tiker. Kaset apa keset? Apa ya? Tiker gitu, Pak, bikin tiker. Ngerajut tiker gitu. Dari kaset zaman dulu kali yang tip itu. Keset Iya, kali. keset. Iya, Pak. Emang keset bahasa Sundanya apa? Welcome. Gitu, ya bikin keset bagus tuh, bagus. Terus apa lagi? Yang saya tanya sudah sampai situ aja sih, Pak. Saya nggak nanya. Ya udah. Nanti tambahin ya, nanti ke sana lagi. Kemudian apa? Itu nanti untuk bahan UTS ya. Siap, Bapak. Jadi nanti cari tahu apa yang ada di situ. Pokoknya deskripsikan gitu, pakai fenomenologi gitu. Gitu ya. Nah, termasuk juga nanti wawancara juga sama tadi yang itu. Udah wawancara belum sama yang tunanetra itu? Belum, Pak, karena kemarin sempat takut juga ada yang matanya sampai keluar-keluar gitu, jadi nggak berani. Ya, jangan takut, kan ada saya di belakang. Astaga. Jangan takut itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, oke, terima kasih Putri ya, nanti jangan sendirian lah, ada temennya ya, jangan sendirian kan, apalagi perempuan masa sendiri ya wajar, jangan 2-3 orang boleh ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Putri. Satu lagi terakhir, ya masih waktu ada 2 menit, silakan siapa nih? Lutfi yang belum itu nanti sisanya nanti lagi ya. Lutfi Dela, silakan. Saya ya Pak, Dela. Ya, Dela ya. Iya Pak, Dela. Dela. Oh, kalau yang di film yang itu apa, yang Moga Bunda Disayang Allah itu Delisa ya? Delisa itu Pak. Bukan, Delisa itu mah yang ini, yang apa namanya tuh, yang kena tsunami. Yang tsunami ya Pak. Yang kalau yang Moga Bunda Disayang Allah itu siapa ya? Nabila apa ya? Siapa Pak? Oke, ya silakan, masih waktunya tinggal 2 menit nih. Silakan, Pak. gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi pas hari Senin itu saya melakukan kunjungan ke salah satu sekolahan, yaitu SMP Pakuan, sama kayak Teh Amel tadi ya. Salah Ya, sama seperti. Ya, yang saya tanyakan itu yaitu permasalahan apa yang sering muncul di sekolahan. Nah, guru besar itu menjawab, jadi kebanyakan permasalahan di sekolahan itu kayak kenakalan-kenakalan remaja seperti kasus-kasus siswa yang merokok, terus juga berantem sama teman. Awal mula berantemnya itu dimulai dari yang tadinya hanya candaan, terus jadi kayak berantem tonjok-tonjokan kayak gitu, Pak. Nah, biasanya anak kelas 7 yang bercandanya itu masih terbawa dari
SD dan terbawa sampai ke SMP. Terus juga dan masalah yang sering siswa lakukannya itu merokok, seperti merokok di luar sekolahan, lalu ketahuan entah itu dari sosial media ataupun kepergok sama gurunya gitu. Oke, terus. Nah, sebenarnya siswa itu tidak diperbolehkan pas lagi pakai seragam sekolah itu merokok gitu, karena kan menjelekkan nama sekolahan juga. Karena kan kebanyakan siswa itu pulang dari sekolah merasa kayak bebas gitu, kayak nongkrong gitu sama teman-temannya, ngerokok. Nah, sebenarnya itu tidak boleh, sering diingatkan juga sama guru-gurunya. Terus? Terus kayak perilaku merokok siswa itu disebabkannya faktor individu, yaitu kayak rasa ingin coba-coba karena penasaran, terus juga ikut-ikut temennya ke bawah gitu. Terus kemudian itu pada akhirnya kayak menyebabkan mereka itu kayak ketagihan buat merokok kayak gitu. Oke, berarti tadi merokok satu ya. Selain merokok apa lagi? Sama berantem, Pak. Oh, berantem ya. Berantemnya pakai apa tuh? Pakai tangan atau pakai apa? Kayak tonjok-tonjokan gitu. Kan Berarti harus ada terbawa smackdown tuh. ke SMP gitu, atau karate gitu. Gitu. 2 kali ke sini balik. Oke, terima kasih. Siapa? Dela ya. Nanti ada PR berikutnya untuk UTS dan UASnya itu. Nanti apa tindakan, program atau apa yang agar minimal itu bisa mengurangi ya atau bisa menghentikan malah kebiasaan merokok apa saja nih gitu ya. Selain sebenarnya yang lain juga selain merokok sebenarnya. Gitu ya. Iya, baik, Pak. Oke, terima kasih. Udah 32 nih, saya nggak enak takut memotong yang mata kuliah yang lainnya. Demikianlah untuk semuanya. Nanti yang belum siapkan ya. Nanti Raka ketua kelas tadi catat nama-namanya ya. Rekamannya juga ada sih, tenang saja nanti saya catat juga. Baik, terima kasih untuk semuanya. Hatur nuhun, kasadayana, jazakumullah khairan, ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.